Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Badan Usaha Tetap dan PPh Pasal 26. Saya Aisyah Ekonovianti dan rekan saya Anissa Lutfia Mahardini dan Puspita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Batasan 183 hari dalam 12 bulan adalah apabila antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki tax treaty atau P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda. Akan tetapi, apabila antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut terdapat tax treaty atau P3B, maka batasan sebagai BUT sesuai perjanjian tersebut. Di sini ada 16 macam bentuk usaha tetap. Yang pertama ada tempat kedudukan manajemen, kedua cabang perusahaan, ketiga kantor perwakilan, keempat gedung kantor, kelima pabrik, keenam bengkel, ketujuh gudang, kedelapan ruang untuk promosi dan penjualan, kesembilan pertambangan dan penggalian sumber alam. Yang ke-10 ada wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Ke-11 perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Yang ke-12 ada proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Ke-13 pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ke-14 orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Ke-15 agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Yang terakhir, ada komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Yang selanjutnya yaitu penentuan laba bentuk usaha tetap. Yang pertama, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh DJP. Yang kedua, pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah yang pertama, royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga, kecuali bunga yang dikenakan dengan usaha perbankan. Perlakuan pajak atas penghasilan kena pajak dari suatu bentuk usaha tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% bersifat final, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Tarif PPh untuk bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% dikali penghasilan kena pajak. Branch profit tax bentuk usaha tetap yaitu penghasilan kena pajak dikurangi PPh terhutang yang hasilnya menjadi branch profit tax.
yang apabila tidak ditanamkan kembali di Indonesia menjadi objek PPh pasal 26, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia menjadi penyertaan modal, yaitu berupa perusahaan baru didirikan dan perusahaan yang sudah ada. Yang kedua ada pembelian aset tetap. Yang ketiga ada investasi dalam bentuk aset tidak berwujud. Dan di sini masih pembahasan pengecualian dari branch profit tax bentuk usaha tetap yang ada penyertaan modal, yaitu perusahaan baru didirikan. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Bentuk usaha tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial. Selanjutnya ada perusahaan yang sudah ada. Perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia. Bentuk usaha tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 3 tahun sejak penyertaan modal. Selanjutnya ada pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud. Bentuk usaha tetap tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud paling sedikit dalam jangka waktu 3 tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Di sini ada contoh soal bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap Ciliang di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak pada tahun 2017 sebesar 20 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 atas branch profit tax bentuk usaha tetap Ciliang di atas. PPh terutang dalam SPT tahunan sama dengan 25% dikali 20 miliar. Hasilnya 5 miliar. Penghasilan kena pajak setelah pajak yaitu 20 miliar dikurangi 5 miliar hasil dari PPh terutang dalam SPT tahunan. Hasilnya 15 miliar. PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 15 miliar hasilnya 3 miliar. Jika penghasilan kena pajak setelah pajak sebesar 15 miliar ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Di sini saya Puspitasari akan menyampaikan tentang PPh pasal 26. Definisi PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPh. Selanjutnya di sini ada pemajakan penghasilan subjek pajak luar negeri yang terbagi menjadi 2. Yang pertama bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap di sini diperlakukan sama dengan wajib pajak dalam negeri badan. Selanjutnya pelaporan SPT tahunan dan selanjutnya dipotong PPh pasal 26 atas penghasilan kena pajak dikurangi pajak menjadi branch profit tax. Yang kedua di sini ada non badan usaha tetap. Di situ ada withholding dan berikutnya dipotong PPh pasal 26 oleh pemberi penghasilan. Berikutnya di sini ada tax rate. Tax rate di sini
terdapat beberapa pasal. Di sini ada pasal 32A tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk pasal 32A di sini adalah dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus atau lex specialis yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara. Berikutnya tax relative berdasarkan peraturan nomor 10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, yaitu pasal 2 ayat 1. Pemotong atau pemungut pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Pasal 2, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Dalam hal ini yaitu, yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan ketentuan yang diatur dalam P3B. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang ketiga, penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Yang keempat, wajib pajak luar negeri menyampaikan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Yang kelima, tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal persyaratan dalam P3B. Tax rate di sini ada pasal 6 ayat 1. Surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Huruf D dalam hal yang pertama menggunakan format digitive I atau format digitive 2. Yang kedua, diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, ditandatanganin atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh wajib pajak luar negeri sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Berikutnya disahkan dengan ditandatanganin atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Dan digunakan untuk periode yang tercantum pada surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Dan disampaikan oleh pemotong atau pemungut pajak bersamaan dengan penyampaian SPT masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutang pajak. Berikut ini adalah proses alur pemajakan atas penghasilan subjek pajak luar negeri. Adapun dasar hukum untuk PPh pasal 26. Ada beberapa dasar hukum di sini. Yang pertama adalah PMK nomor 82, KMK nomor 624, KMK nomor 434, PMK nomor 258, dan PMK nomor 14. Adapun objek, tarif, dan DPP dalam PPh pasal 26. Dalam hal terdapat tax treaty, tarif mengikuti ketentuan dalam tax treaty.
Adapun objek untuk PPh pasal 26 di sini terdiri dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan Selanjutnya saya Anissa Utia Madini akan menjelaskan contoh dari perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama ada dividen. PT Gemilang membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar 1 miliar. Salah satu pemegang saham PT Gemilang adalah Star Company yang berkedudukan di negara X dengan kepemilikan sebesar 10%. Tidak ada tax treaty antara Indonesia dengan negara X. Jadi perhitungan PPh pasal 26 untuk dividen yang diterima Star Company sebesar 10% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta merupakan objek pemotongan PPh pasal 26. Tarif yang digunakan adalah tarif sesuai PPh pasal 26 Undang-Undang PPh. Perhitungannya adalah 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 26 untuk bunga. PT Gemilang membayar bunga pinjaman kepada Fresh Bank, bank yang berkedudukan di Belanda sebesar 50 juta. Tax Treaty Indonesia-Belanda menyatakan bahwa bunga dapat dikenai pajak di negara mana bunga tersebut berasal dengan tarif tidak melebihi 10%. Fresh Bank tidak menyampaikan surat keterangan domisili kepada PT Gemilang untuk pemotongan pajak di Indonesia. Jadi, bunga yang dibayarkan kepada Fresh Bank merupakan pemotongan PPh pasal 26. Tarifnya adalah 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Di sini karena tidak disampaikan surat keterangan domisili, maka tax treaty yang berlaku tax treaty antara Indonesia Belanda tidak berlaku. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 26 untuk royalti. PT Gemilang membayar royalti atas paten industri kepada Wings Ltd sebesar 100 juta rupiah. Wings Ltd berkedudukan di India. Tax Treaty Indonesia-India menyatakan bahwa royalti dapat dikenai pajak di negara di mana royalti tersebut berasal dengan tarif tidak melebihi 10%. Wings Ltd telah menyampaikan surat keterangan domisili kepada PT Gemilang untuk pemotongan pajak di Indonesia. Jadi tarifnya adalah 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Di sini yang berlaku tarifnya adalah 10% karena ada tax treaty antara Indonesia dan India serta Wings Ltd telah menyampaikan surat keterangan domisili kepada PT Gemilang. Yang keempat, perhitungan PPh pasal 26 untuk sewa. Mr. Naruto berdomisili di Jepang memiliki ruko di ITC Mangga Besar. Ruko tersebut disewakan kepada CV Maju Terus dengan harga sewa setahun sebesar 400 juta. Tax Treaty Indonesia-Jepang menyatakan bahwa pendapatan harta tidak bergerak dapat dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut berada. Jadi perhitungan PPh pasal 26-nya adalah 20% dikali 400 juta sama dengan 80 juta. Contoh berikutnya adalah untuk penghasilan. Don Preksi adalah pegawai asing yang sedang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar 2.500 US dollar selama 1 bulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah 13.394 rupiah untuk 1 dolarnya.
Untuk penghitungan PPh pasal 26 adalah penghasilan bruto berupa gaji sebulan sebesar 2.500 US dollar dikali kurs pajak saat itu 13.394 rupiah menjadi 33.485.000 rupiah. Untuk pemotongan pasal PPh pasal 26 terutang di sini adalah tarif 20% dikalikan dengan total penghasilan yaitu 33.485.000. Di sini didapat sebesar 6.697.000 rupiah. Berikutnya ada contoh untuk hadiah. Pemenang pertama dalam lomba lari vertikal yang diadakan oleh PT Teguh Putra di gedung milik mereka dalam rangka hari jadi perusahaan pada tanggal 18 November 2014. Pemenangnya adalah Indrajit Tarigo, seorang warga negara India yang baru pertama kali mengikuti perlombaan ini. Hadiah yang diterima oleh Indrajit Tarigo adalah sebesar 250 juta rupiah. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan India, hak pemajakan atas penghasilan yang diterima Indrajit Tarigo tersebut berada di Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk pemotongan PPh pasal 26, di sini ada tarif 20% dikalikan dengan total hadiah yang diterima 250 juta rupiah. Di sini untuk PPh-nya menjadi 50 juta rupiah. Berikutnya adalah untuk pembebasan hutang memang dianggap lunas, tetapi dalam pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang. Sedangkan bagi yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, pemotong pajaknya adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dan negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak objek pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas. OP yang memberikan usaha yang menyelenggara pembukuan dengan ada SK penunjuk sebagai pemotong. Saat terutangnya adalah saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat setor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi menggunakan nama WP luar negeri. Saat lapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, jenis penghasilannya premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya adalah 50%. Pemotong PPh 26 dilakukan tertanggung. Yang kedua, premi dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya adalah 10%. Pemotongan PPh 26 dilakukan perusahaan asuransi di Indonesia. Yang ketiga, premi dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya adalah 5%. Pemotongan PPh 26 dilakukan perusahaan reasuransi di Indonesia.
Saat terutang akhir bulan, dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi. Saat setor, selambatnya 10 hari setelah saat terutangnya pajak. Penjualan saham di dalam negeri di luar bursa yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri non-BUT. Bentuknya ada persoalan terbatas dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Tarifnya adalah 25% dikali harga jual. Yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut adalah pembeli. Dalam hal pembeli adalah wajib pajak dalam negeri. Perseroan dalam hal pembeli adalah wajib pajak luar negeri. Saat terutang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, saat lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C Undang-Undang Penghasilan Pajak. Penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjual atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Perusahaan antara adalah yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.